ditemani oleh Mas Vicky, siap juga menemani Anda di acara Ruby No Secret. Wow. Oke, sebelum kita ke beberapa bintang tamu kita ya yang akan berbagi cerita apa pokoknya macam-macam deh ya, kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan, menjadi sorotan publik, membuat orang jadi kepo dan menuai banyak pro dan kontra, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Apa beritanya? Ini dia. Selasa malam, publik dikejutkan dengan kemunculan video CCTV penembakan terjadi di sebuah ruko area Jatinegara yang diduga dilakukan oleh mantan suami Cut Keke dan Dina Lorenza, Gatan Saleh. Korban penembakan yang bernama Muhammad Andika Mawardi sudah melaporkan kasus tersebut ke polisi dan hingga kini masih terus ditelusuri, bahkan sudah memanggil pelaku 2 kali tapi tidak hadir dengan alasan yang tidak sah. Sebelumnya tahun 2019, Gatan pernah terlibat kasus penganiayaan terhadap asisten Natalie Holscher, Stefano Elia atau Vano, yang kabarnya saat itu berupaya melindungi Natalie yang digoda Gatan saat berada di kawasan Kemang. Tak terima dihalangi, kabarnya Gatan menganiaya Vano hingga alami luka parah, namun kasus ini berakhir damai. Tahun 2021, Gatan tertangkap di sebuah villa di Purwakarta karena kedapatan memiliki ganja 5,8 kg, sabu seberat 0,49 gram, dan senjata api merek Glock 17 Austria dengan 73 butir peluru. Sosok Gatan Saleh sendiri diketahui publik saat mempersunting pesinetron Cut Keke pada November 2001 dan bercerai di tahun 2005. Tahun 2008, Gatan kembali menikah dengan Dina Lorenza, namun gagal dan diputus cerai di tahun 2018. Sebelumnya di tahun 2022, Dina dan Cut Keke yang kini bersahabat baik menjawab pertanyaan Maya Estianti kalau memang benar mereka memiliki mantan yang sama, yakni Gatan Saleh Hilabi. Kini Cut Keke sudah menikah lagi dengan pengacara Malik Bawazir, sementara Dina Lorenza masih single sejak bercerai dengan Gatan Saleh. Sekarang kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Nah, ini kemarin kita pernah mengundang ibunya ya. Sekarang anaknya juga hadir ya. Ada Marini Sumarni dan juga Dava Wardana. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Marini Sumarni, artis kelahiran 1976 yang mengawali karirnya menjadi model saat SMA ini, pernah memerankan karakter ibu peri menggantikan Ayu Azhari dalam sinetron Bidadari pada 2001 yang juga dibintangi oleh Marshanda dan Marcelino Lefran. Perempuan yang menikah dengan Denny Wardana pada Februari 1998 dan dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Dava Wardana yang lahir pada November 1998 ini, putranya pernah meraih medali emas dan medali perak dalam olahraga Brazilian Jiu-Jitsu. Dava yang merupakan lulusan Universitas Melbourne jurusan Finance and Accounting pada 2020 dan sempat bekerja sebagai karyawan ini sejak 2021 mulai terjun ke dunia akting. Pria yang pernah berpacaran dengan Chelsea Islan dan pernah digosipkan dekat dengan Feby Rastanti ini mengaku ingin menikah dengan tema intimate wedding, namun sang ibu tidak setuju. Benarkah Marini pernah melarang sang anak terjun ke dunia akting? Dan benarkah Dava kerap menulis diari lantaran tidak berani curhat dengan sang ibu? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Marini Sumarni dan kali ini ditemani oleh Dava. Halo, terima kasih lo udah datang ya. Terima kasih. Padahal kan katanya ibunya katanya kamu paling nggak mau sebenarnya kalau dia udah berdoa. Iya. Berapa kali banyak banget host-host yang mau ngajak bareng. Aduh, dianya sibuk-sibuk. Malu kenapa sih? Tapi akhirnya kenapa sekarang mau, diancam apa? Enggak lah, kan biasa nemenin mama juga. Oh, gitu. Oke, ini ada kompilasinya ya. Dava ini juga sekarang juga terjun ke dunia acting juga. Ada beberapa series yang sudah dibintangin. Kita lihat dulu kompilasinya berikut ini. Dari Mas, kita bisa belajar bahwa visi itu suatu hal yang penting di startup. Tapi aku nggak butuh Ellen, Mas. Aku butuhnya kamu. Tapi yakin, kamu gak mau nangis di Tesla? Nggak mau. Kalau nggak ada kamunya nggak mau. Bisa aja kamu. Diam! Ini teh antara hidup dan mati. Buru saya bayar. Diam! Jujurnya sih, gue pengen banget keluar dari tempat ini, mulai kehidupan baru. Tapi nanti abang gue jadinya sendirian deh. Keren banget actingnya. Dava, benar nggak sih bahwa emang sebetulnya dari dulu itu kamu cita-citanya di dunia acting? Sebenarnya dulu enggak sih, dulu sebenarnya karena kan sekolah juga, terus kelar sampai kuliah, sampai sempat ngambil finance accounting juga sebagai major. Dulu sempat
lebih bermimpi ke arah sisi corporate ya, tapi kan habis itu tingkat pendewasaan, terus aku menemulah kayak soul searching dalam sendiri. Kayaknya untuk sementara sekarang lagi suka dan ingin menekuni di acting sih, di film. Enggak, dulu pernah cita-citanya apa sih? Jujur aja, jujur. Anggap aja ibu nggak ada. Dulu banget atau masih kecil sih, karena aku demen banget olahraga dan berkaca sama papa, apalagi mama juga demen banget olahraga. Sempat main jadi pemain bola dulu tuh. Kalau lihat foto-foto kecil aku banyak tuh pakai baju Manchester United gitu, pengen banget. Terus habis itu ya sekolah, terus pengen di dunia keuangan, pengen jadi banker. Enggak, sebenarnya pengen ke dunia keuangan itu kepengenan kamu atau dari orang tua harus kuliah dulu ya? Ya tapi intinya waktu itu sampai kelarin sekolah dulu aja, terus ya udah aku coba kelarin. Kan selagi kita kelarin sekolah kan ada aja hal-hal yang baru yang kita temukan. Terus ternyata apa yang kamu temukan? Kayaknya gue suka di film sih. Gitu ya. Gitu. Dan ini kamu beneran belajar acting tuh sendiri, maksudnya nyari guru sendiri? Iya, aku nyari sendiri. Sebenarnya tuh sempat banyak diskusi lah mama. Tapi mama bilang kayak mama juga pengen aku bekerja keras di apapun yang aku ingin raih. Jadi kalau mama bilang kalau misalnya aku pengen kerja di sini ya mama lebih melepaskan tapi tetap menjaga. Tapi aku kerja keras, aku buktiin dia sendiri. Aku coba kelas sendiri, terus aku coba casting, ditolak casting, ya apa-apa, coba lagi. Nah itu sih. Apa sih titiknya sampai kamu akhirnya kepikiran gitu untuk ya coba deh dunia acting? Ada nggak? Aku tuh dulu sempat ikut komunitas Indonesia Film Festival pas di kuliah. Jadi kita ngebawa film Indonesia untuk kita screening ke Australia. Terus melihatlah film-film Indonesia yang bukan hanya sisi komersil tapi sisi yang membawa juga kultur, budaya dan storytellingnya tuh kuat banget gitu loh. Dan aku jadi yang kayak wah ternyata keren banget ya. Even waktu itu ada kayak lewat jam malam ke film-film restorasi dulu. Di situ mulai titik awalnya tuh mulai ada ketertarikan gitu loh. Terus lulus kuliah, sempat kerja setahun di kantor dan lain-lain ya. Terus ya udah mulai pendewasaan, mulai tahu kayak kayaknya ini yang aku suka deh, ini aku nggak suka deh. Nah terus ya dari situ sih mulai. Dari situ. Terus pengen coba ya ternyata seneng. Terus lagi ada rezeki, alhamdulillah. Bisa menikmati di situ ya. Jadi sih. dari dulu kecil mama syuting-syuting itu belum tertarik tuh? Oh itu pasti ada ketertarikan, ke penasaran ya. Tapi kan dari dulu papa mengarahkannya udah kamu sekolah dulu, fokus sekolah, sampai kelar sekolah, sampai kelar kuliah baru apapun yang kamu lakuin yang penting tanggung jawab. Kelar dulu kan? Mamanya kalau dari mamanya? Kalau aku sih sebenarnya dia kan dari SMP memang udah ditawarin film, main sinetron dari SMP kan. Tapi kita sepakat untuk dapat tuh sekolah dulu. Tapi alhamdulillah dia sekolahnya tepat, terus juga dianya juga menjalankan apa yang kesepakatan kita. Tapi memang ini sih, jadi pernah loh Feni ya, dia tuh nggak kasih tahu kita, dia itu aku tuh nggak tahu kalau misalnya dia ada bakat acting kan, ya kan? Karena kan dia kan emang ada sekolah dan belajar hobinya gitu kan. Terus olahraga juga, olahraga. Udah gitu aku suatu hari aku diundang dia ada pentas teater di Melbourne kan. Waktu dia kuliah ya? Waktu dia kuliah, dia tingkat 3 kamu ya? Tingkat 3 gitu. Aku pikir dia peran-peran ini doang gitu ya. Terus aku tuh sampai terharu, terus sampai kayak aku tuh meneteskan air mata. Ya Allah, ternyata anak gue tuh ada darah seni. Bayangin dia tuh jadi main talent. Dia dari awal sampai akhir di teater itu dan dia melakukan semuanya. Terus dia juga ada actingnya, ada nyanyinya, ada apa. Jadi dari awal dia peran utama. Jadi gue sampai ya Allah takjub banget, gue aja kayak nggak bisa kayak gini. Ya kan? Udah sekolah juga, ya kan? Terus juga melakukan hal ini kan juga. Dia sebelumnya nggak pernah tahu tuh dia begitu. Itu baru pada saat kuliah aja. Enggak, ya paling kalau misalnya dulu kan iklan-iklan aku kan karena anaknya Dava, dia bisa lah peran-perannya gitu. Tapi bapaknya komentar apa bapaknya? Bapaknya gile ya, ternyata Dava ada darah daging lu katanya. Bapaknya udah gue arah-arahin bisnis finance. Tapi sih dia emang ini sih kalau aku lihat Dava ini di dalam tubuhnya dia ada sisi seninya juga ada, tapi entrepreneur juga ada. Jadi balance lah ya. Ini kamu pernah juga cerita bahwa di awal-awal ya kan banyak juga, walaupun sebelum-sebelumnya kan banyak orang yang tahu nih anaknya Marini Sumarnis gitu kan. Pada saat kamu terjun di dunia acting, banyak juga orang yang nggak tahu kamu siapa dan direndahkan gitu. Itu kayak gimana sih? Kamu ngerasa direndahin gitu atau orang kayak bisa nggak sih dia gitu ya? Iya, apalagi kalau tahu juga anaknya mama kan sekarang tuh lagi terkenal namanya termin Nepo Baby ya. Nepo Baby itu gimana misalnya kayak anaknya siapa akhirnya ngikutin gitu loh. Nah, terus
Tapi kalau buat aku jadi buat semangat aja sih, kayak jadi buat fuel dan aku harus banyak pembuktian di sini. Makanya setiap peran yang aku kejarkan tuh aku coba looknya tuh selalu beda. Aku pengen coba cari apa yang aku bisa berikan lebih di dalam project ini yang berbeda gitu-gitu sih. Jadi buat aku kayak gitu-gitu. Terus pernah dalam film pertama tuh kena kritikan, tapi menurut aku kayak ya udah nggak apa-apa, itu membuat aku jadi gimana aku bisa lebih grow, lebih baik. Yang kayak ternyata acting Dava cuma kayak gini. Buat aku semua kritikan itu ya aku belajar bahwa kritikan itu kan bagian dari sukses, kegagalan bagian dari kesuksesan. Dan gimana kita lebih besar, lebih kita berdamai aja sih sama kegagalan itu, dan gimana kita bisa lebih baik aja. Ini merasa beban sebagai nepo, ada ya istilah nepo baby karena mama kamu juga sudah di dunia hiburan, itu sebenarnya cuma perasaan kamu doang atau nyata di lingkungan itu emang ada gitu suara-suara itu? Wah pasti nggak bisa dipungkiri ada sih. Kayak apa? Kayak ngomongnya kayak gimana? Soalnya kan mungkin beberapa teman-teman aku di generasi aku sekarang ini mereka udah bisa mendapatkan peran yang aku dapetin sekarang. Buat mereka tuh 6-5 tahun gitu loh. Kalau buat aku ya alhamdulillah lebih cepat. Aku project pertama itu jadi pendukung, sekarang alhamdulillah ada yang peran utama, ada yang pendukung juga, cuman kebanyakan peran utama. Tapi dari situ jadi banyak yang merasa aku ini terlalu ekspres gitu loh. Tapi buat aku ya udah, ini jadi PR aku untuk bisa menekuni industri ini, kerjaan ini lebih baik gitu. Dia menganggap ada privilege gitu ya. Jadi kan yang waktu itu kan dia kerja kantoran kan. Terus satu hari dia menghadap kita. Oh, menghadap. Kenapa Dava? Mah, karena kan dia kan banyak tawaran-tawaran, jadi banyak izin-izin terus kan nggak enak kan. Jadi, Mah, kayaknya aku memutuskan untuk terjun di dunia acting gitu. Hah? Full. Terus gimana kantor kamu? Terus gimana kerja kamu? Tenang, mama tenang. Pokoknya mama papa tenang kata gitu. Aku udah punya progres gini. Terus aku sempat loh bicara sama temen-temenku yang HRD, terus orang apa yang punya yang udah pakar-pakar di dunia itu lah kantoran gitu. Mar, nggak apa-apa. Zaman sekarang tuh beda sama seperti zaman dulu. Kita nggak bisa ngikutin apa kemauan kita gitu loh. Oh gitu ya. Iya, anak-anak sekarang tuh justru begini. Oh gitu. Jadi dari situ kita tuh sebagai orang tua juga harus bisa menerima apa dia mau explore atau apa ya. Karena kan aku bilang gini, sekarang aku bilang, terus kamu mau ini Dav benar, tapi kamu semua jalan sendiri ya Dav ya. Mama nggak mau itu yang namanya nenteng-nenteng kamu ke produser, mama nggak mau, itu bukan aku gitu ya. Karena aku pun jadi ini bukan karena orang tua aku, karena aku pilihan aku nggak mau. Kalau misalnya aku bawa dia terus bukan pilihan dia, nanti dia kecewa atau apa, kan kita nggak tahu namanya nasib terus di dunia ini gimana. Apalagi mungkin buat Dava kalau mama mengikut juga buat kamu tambah beban ya. Iya. Gitu nggak sih? Iya. Tapi yang untuk awal-awal dia terjun kan nama dia kan Dava Wardana bukan Dava Jumarnis kan. Jadi orang nggak. Iya. Tapi kan sebelum dia terjun ke dunia itu juga kan kamu udah cukup terkenal karena ini anaknya Marnis Sumaris yang ganteng gitu kan. Iya, gitu. Ingat gak sih kamu dulu? Itu tuh fans Tuh salah satu fansnya tuh. Tapi kamu dulu dapat peran pertama itu gimana? Kamu nyari sendiri? Aku casting. Even sebelumnya aku dapat beberapa ditolak dulu di casting. Dan waktu itu casting terus ya diterima, dan bersyukur banget waktu itu karena bisa bermain dengan teman-teman yang sekarang juga lagi hebat-hebat sekali kayak Jordi, Shenina, Caitlin, Kevin, Gerald, dan jadi itu teman-teman dari karena kamu casting atau gimana? Dari casting terus akhirnya keterima di project itu, jadinya project pertama aku tuh bersama mereka. Gitu. Kamu dapat castingnya atau nyari agent sendiri atau nyari informasi sendiri atau? Wah dulu tuh aku sampai yang kayak kalau namanya brand atau apa ini terus roadshow ya. Nah kalau aku tuh waktu itu kayak cari tahu tuh premiernya ada apa, terus aku datengin premier, terus aku udah tahu tuh, aku tontonin tuh film-filmnya. Terus? Jadi aku udah tahu ini produser film ini, director film ini. Jadi bagian bahan jadi networking dan obrolan sih menurut aku. Segitunya kamu. Dan nggak malu aja untuk kayak ngobrol yang kayak habis nonton filmnya gini-gini. Oh aku sekarang kerja di sini gitu-gitu. Dan kamu nggak memperkenalkan aku anaknya Marnis Sumaris dan kayak. Oh dia malahan kalau misalnya acara bareng, mau ikut. Aku aja mah ngobrol, dia bener-bener nggak mau ini gitu. Tapi suatu hal misalnya kan tidak semua keinginan itu bisa didapatkan kan. Ada berapa, mah aku tuh mau dapat ini tapi nggak jadi. Dava, nggak apa-apa. Kalau kamu misalnya dapat ini, iya, terus kamu tuh nggak ada kekuatan mental. Kamu tuh harus belajar bahwa this is real life. Ya, jadi bisa tahu begini. Dari situ kamu tuh jadi nggak sombong. Jadi dia masuk di dunia hiburan juga udah dalam usia yang cukup matang ya. Iya. Ya, oke. Jadi secara mental agak kuat lah ya. Apa yang paling berat yang sempat bikin mental kamu down apa? Ya itu film
Debut pertama aku sempat kayak didapat kritikan cukup banyak, dan waktu itu aku lawan mainnya sama Lutetia yang lagi juga hebat banget sekarang. Siapa? Lutetia. Oh, Lutetia tuh di film dia beberapa penghargaan, film-film dia keren semua, dan tapi buat aku ya udahlah, itu dari bagian dari ride-nya aja. Ini aku tanya, Dava banget atau bukan Dava banget? Kamu introvert? Half-half sih. Half-half. Kamu katanya sering kalau dulu curhatnya di diary juga, nulis jurnal. Iya, aku suka jurnal sih. Ya, suka nulis. Suka nulis. Apa sih yang kamu tulis? Kepo banget sih. Kamu siapa sih? Hai dear diary, hari ini aku dimarahin mama gitu nggak sih? Enggak. Aku naksir cewek nih, tapi dia kayak nggak nengok-nengok. Gitu nggak sih, Dava? Beragam. Oh, beragam. Kata-katanya Indonesia, baik yang benar ya, beragam. Oh, beragam. Kamu bahasa Indonesia tuh jurnalnya? Mix. Terus jurnalnya ada di mana? bahasa Arab juga kalau habis baca Al-Quran sama mama. Terus itu kamu taruh di mana? Pernah kebaca nggak sama mama? Enggak lah, itu kan buat personal aku aja sih. Karena menurut aku kalau ngejurnal itu cukup bagus ya, karena kita kayak ada nulis gitu loh, kayak jadi kita tahu perasaan kita apa gitu loh, daripada kita ketik tuh. Jadi apa ya? Menurut aku tuh ada hubungan yang spesial antara manusia dan tulisan aja sih. Tapi aku juga gitu sih. Aku kalau misalnya mau speech atau misalnya mau apa ya, aku lebih seneng apa yang aku mau omongin di podium aku tulis daripada aku ketik. Kalau tulis tuh lebih nempel ke kita kalau kita bicara kan. Sampai sekarang masih? Masih. Oke. Kamu banget atau bukan kamu banget? Banyak yang naksir. Itu kan bukan aku yang banyak jawab. Banyak cewek yang nembak. Banyak cewek yang nembak duluan. Enggak, kalau nembak mah enggak, masih tetap cowok biasanya. Pernah nggak pernah kamu ditolak sama cewek? Pernah. Oh, pernah? Ya, pernah juga lah. Nolak cewek? Enggak dong. Enggak. Pernah nggak pernah? Ini kamu banget atau bukan? Percaya diri karena kamu merasa bahwa kamu ganteng, pintar, dan sekarang terkenal. Menarik sih menurut aku, kayak percaya diri itu sesuatu yang hal tidak ini ya, kayak naik turun ya. Naik turun. Ya maksudnya ya itu kan selalu beriringkan dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Misalnya kalau karir lagi bagus, lagi apa, mungkin percaya diri bisa naik. Cuman tiba-tiba lagi ada apa bisa turun. Jadi apa yang kadang-kadang bisa bikin kamu naik turun tuh lebih ke arah apa? Kadang orang kan penampilan itu bikin dia naik turun. Ada yang bikin karir itu bikin dia naik. Kalau kamu apa? Kalau sekarang sih menurut aku lebih ke karya dan karir. Karya dan karir, oke. Gini kamu banget atau bukan? Gampang dapat job karena privilege-nya juga ada. Oh enggak, aku banyak ditolak sumpah. Serius? Alasannya apa kalau kamu ditolak tuh? Ya tidak pas aja profilnya. Kayak gitu. Mungkin secara actingnya belum jam terbang yang kurang pas, atau kayak mungkin secara looknya tidak pas ya. Ini Dava banget atau bukan? Gak takut apapun karena kamu kan atlet Brazilian Jiu-Jitsu. Oh sumpah aku ini penakut banget by the way. Takut apa? Ngomongin kayak horor gitu itu aku paling takut. Oh serius? Tapi dia film horornya. Kamu nonton nggak di foto-foto kamu Jiu-Jitsu? Aku tuh bener-bener, aku sama papa tuh mirip, kita tuh penakut banget. Kalau mungkin mama lagi keluar kota, papa tuh bisa harus ada yang nemenin dia tidur gitu loh. Kita tuh sama-sama penakut. Oh. Aku aja akhirnya bisa tidur sendiri kan, ke kamar kita berpisah ya. Aku di lantai 2, mama lantai 1. Untuk aku bisa bertahap ke lantai 2 tuh cukup lama gitu. Untuk sampai SMA baru berani. Kamu nggak takut komitmen kan? Aku Sagitarius ya, Sagitarius mungkin nggak tahu ya. Sagitarius itu berarti suka party ya, tidak terikat dengan apapun. Oke, ini aku menanya sekarang kemarin nih, kan? Deg-degan deh. Ini adalah POV ibu mertua ya. Oke, Bu, setuju nggak Bu ya kalau nanti bisa Dava menikah itu ya? Terus semua aset-aset mereka menikah itu atas nama istrinya Dava, setuju nggak? Oh, tergantung. Tergantung apa? Kalau istrinya Princess Brunei boleh. Oke, setuju nggak Bu? Kalau istrinya itu apa-apa suka curhat di sosial media dan nggak setuju lah. Nggak setuju ya? Aku juga tipikal orangnya nggak suka kalau misalnya dia nanti istrinya curhat-curhat di sosial media, diapain sama Ibu? Dia ketawa bingung gitu. Diapain ya Davia? Dinasehatin lah. Oh, dinasehatin. Kalau gimana kalau nanti istrinya itu jarang masak? Dia seringnya beli online, tapi Dava cinta banget, tapi dia jarang masak. Oh, nggak apa-apa. Kalau aku bilang, aku pun bisa masak setelah aku menikah. Oh, oke, jadi nggak apa-apa ya. Gimana? Setuju nggak setuju kalau nanti istrinya Dava itu nggak kerja, tapi anaknya ada babysitternya? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga ya? Nggak apa-apa. Oh jangan dong, harus sama-sama kerja kalau buat aku sih. Oh gitu? Iya, kalau buat aku sih. Ini nanyanya ke ibunya kan? Ini anaknya gini, kenapa bukan aku yang ditanya ya? Iya, kayaknya kalau anak-anak sekarang kayaknya banyak yang itu ya, istrinya karir, suaminya karir. Kenapa kamu pengen istrinya juga kerja?
Karena menurut aku jadi ada sama-sama kesibukan aja. Kalau enggak pasti kasihan juga buat pasangan aku. Nanti aku ada kehidupan yang lebih besar daripada istrinya nanti yang ada ya insecure. Oke, baiklah, sekarang kita dudukkan ibu dan anak ini di kursi fitnah atau fakta. Silakan. Oh, di situ. Iya, pindah kursi. Ini kayak ini banget ya. Tegang ya, Dava? Tegang ya. Silakan Dava dari tadi. Silakan Bu. Boleh Dava di sebelah sana, Marini. Ya. Oke, di sini Dava dan Marini. Jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Marini, fitnah atau fakta? Kamu sebenarnya pengen Dava itu segera menikah di usia 25-26 dah dengan konsep resepsi yang gede-gedean gitu ya. Tapi sebenarnya Davanya nggak pengen yang gede-gedean. Fitnah atau fakta? Fakta. Gak tau ya, gue liat anak zaman sekarang kan lebih yang kayak udah intimate aja, terus teman-teman deket, kayak nggak terlalu yang everything have to be luxury gitu sih. Kamu maunya gitu ya? Kalau Mama masih pengen ngejar karir dulu, jadi belum mau nikah dalam kecepatan. Dalam waktu dekat. Kalau Mama tadi kalau gue aja sih fakta ya. Iya, daripada gue gendong-gendong anak kucing kan, mendingan cucu. Iya, sebentar ya, Ma, aku mau karir dulu ya. Oke, lanjut. Fitnah atau fakta, Dava? Kamu pernah nih, ini kita mau klarifikasi. Kamu pernah pacaran sama Shalom waktu masih ke sekolah dulu, tapi cuma bertahan 3 bulan karena sering berantem. Fitnah atau fakta? Pacarannya benar fakta, kalau berantemnya sebenarnya enggak sih. Oh, enggak, ya udah. Ya namanya juga itu anak-anak ya, masih anak-anak. Dan lagi itu juga yang aku nggak tahu kayak namanya anak-anak ABG lah ya. Kamu nggak tahu? Nggak tahu, yang tahu Wulan. Mbak, tahu nggak katanya? Anak kita kan pacaran, hah? Ya Wulan kata gitu. Wulan Gurito bongkar mantan pacarnya. Iya, Wulan dia ngasih gua. Hah? Iya ya Wulan. Ya tapi aku sih maklum ya. Biasa kalau anak cowok tuh nggak terlalu ini kan. Kalau dia kan Wulan anaknya cewek. Iya. Ya, tapi kamu tahu kan kalau itu anaknya Wulan tuh temannya Mama gitu. Tahu. Terus lucu aja sekarang kan aku sempat syuting sama Wulan juga. Oh iya. Kita suka ketawain bareng aja kayak. Aduh ya Dava dulu ya gitu-gitu. Dan aku malah sama dia asik banget kayak asik gitu. Kayak teman gitu. Juga gaul banget sekarang. Iya. Jadi kayak seumuran gitu ya. Kocak. Lanjut, fitnah atau fakta? Ini nomor 3-nya yang mana sih? Oh iya, mari di fitnah atau fakta. Kamu sempat protes karena shock banget waktu Dava botakin rambut dan pakai anting untuk keperluan syuting. Karena dari dulu kamu itu ngebentuk anak kamu itu jadi soft boy, bukan bad boy. Fitnah atau fakta? Fakta. Dia shock. Mama, aku tatoan anting. Astagfirullahaladzim, Dava. Gua shock. Ternyata itu bohongan kan. Kamu tahu, kamu sengaja ya karena dia tahu. Tapi benar nggak sih kamu tuh pengennya anak kamu tuh soft boy gitu kayak? Enggak sih. Kita kalau soleh. Penting soleh. Amin. Insyaallah. Itu ya, tapi fakta itu ya. Tapi kamu segitu ya totalitasnya kalau berperan. Iya, tadi aku pengen coba untuk kejar. Mungkin banyak yang bilang dunia acting tidak bisa nggak selamanya gitu loh. Jadi selama aku ada kesempatannya, selama ada aku dokternya, aku pengen coba maksimal. Panutanmu siapa sih atau idolamu siapa? Abimana. Kenapa Abimana? Karena Abimana salah satu aktor menurut aku range-nya tuh gede banget, bisa jadi apa aja dan banyak di sampai recognition sama internasional juga sih. Itu juga dan orangnya aslinya baik banget dan humble banget. Nggak ngerasa kayak udah gede gitu. Itu siapa gitu enggak. Oke, baik. Lanjut, fitnah atau fakta lagi. Mana sih tadi pertanyaan? Nomor 4. Dava, fitnah atau fakta? Kamu lagi berusaha deketin Pevita Pierce sampai follow Instagram dan suka like fotonya karena selera kamu emang blasteran, lebih dewasa dan mirip mantan kamu yang sebelumnya. Fitnah atau fakta? Fitnah. Karena aku temen dekat sama kakaknya, nanti dijewer yang ada makinan. Oh, kamu temenannya makinan. Makinan iya. Tapi kenal juga sama Pevita, kenal juga. Kenal karena aku kan sering main ke rumah Kinan kalau di Bali, terus ada Pevita sekali di sana. Tapi emang kamu cukup mengagumi aja, cukup ngefans aja sama Pevita. Oh, ngefans sama Pevita. Tapi kalau emang kamu suka cewek-cewek blasteran. Itu fitnah atau fakta? Itu fakta. Fitnah atau fakta lagi nomor 5. Mana sih pertanyaannya? Oke, mari nih, fitnah atau fakta? Banyak teman artis yang minta anaknya dijodoh-jodohin sama anak kamu, Dava. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini. Kita lihat dulu profilnya Wika Salim. Berikut. Wika Salim, pedangdut kelahiran 1992 ini mengawali karirnya mengikuti ajang pencarian bakat penyanyi dangdut pada 2008 dan memiliki single berjudul Lagu Ngutang tahun 2013. Perempuan yang ibunya merupakan penyanyi dan ayahnya pemain orkes ini 22 Desember kemarin mengunggah momen Hari Ibu dengan caption "Ibu tidak butuh ucapan, tapi butuhnya transferan". Wika yang kerap curhat ke ibunya tentang pria yang sedang mendekatinya, mulai dari pengusaha sampai anak pejabat ini, 2022 lalu mengunggah foto bersama ibunya dan mengaku kerap marah kepada ibunya, sementara
karena ibunya tidak berani berbicara kepadanya. Wika yang berpacaran dengan Max Adam sejak 2022 ini kerap mengunggah foto mesra dan berjalan-jalan ke luar negeri seperti Singapura dan Swiss hingga kekasihnya dipuji tampan oleh Inul Daratista. Wika yang gemar berolahraga boxing ini kerap dipuji netizen body goals, namun ada yang mengkritiknya kerap berpakaian terbuka. Seperti apa kedekatan Wika Salim dan ibunya? Dan bagaimana tanggapan Wika Salim terhadap komentar-komentar buruk netizen? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.